Assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sibuk tidak? Ya kalau dibilang sibuk sih tidak terlalu. Tapi ya santai saja lah. Alhamdulillah Pak, kalau Bapak punya sebentar, saya mau share sedikit soal informasi menarik yang saya temukan. Kira-kira 5 menitan saja boleh? Oh boleh silakan. Terima kasih. Begini Pak, saya baru membaca artikel dari Pikiran Rakyat terbit tanggal 7 Maret 2023. Judulnya tentang identifikasi ABK. Jadi tantangan sekolah umum. Tak semua sekolah di Bandung siap. Isinya cukup mengena buat kita sebagai guru di sekolah umum. Oh iya. ABK maksudnya ya, anak yang berkebutuhan khusus. Betul Pak. Jadi artikel itu menyoroti bahwa banyak sekolah umum termasuk di kota besar seperti Bandung masih kesulitan mengidentifikasi siswa ABK secara tepat. Tapi bukan karena gurunya tidak mau, tapi karena memang belum semua sekolah punya tenaga ahli, bahkan instrumen yang memadai atau pelatihan khusus bagi guru-guru tersebut. Iya. Saya juga merasakan itu. Kadang kita lihat ada anak yang perilakunya berbeda, tapi kita tidak tahu harus bagaimana. Nah, itu poin pentingnya Pak. Dampaknya nyata banget buat kita di kelas. Pertama, kalau kita tidak bisa mengidentifikasi ABK lebih awal, anak itu bisa tertinggal akademiknya tanpa kita sadari. Yang kedua, kita mungkin tanpa sengaja memberikan penilaian yang kurang adil karena tidak tahu latar belakang kebutuhannya. Dan yang ketiga, tanpa identifikasi yang tepat, kita tidak bisa menyesuaikan metode yang sesuai untuk mereka. Ya, betul sekali itu. Saya juga pernah punya siswa yang nilainya selalu rendah, pendiam. Dan waktu saya dekati personalnya, ternyata dia punya kesulitan belajar yang serius. Terlambat saya sadari itu. Itu contoh nyata Pak. Dan banyak guru pasti punya pengalaman serupa. Makanya informasi ini relevan banget supaya lebih peka dan proaktif. Kalau perlu, kita bisa minta sekolah untuk mengadakan pelatihan atau berkoordinasi dengan psikolog sekolah. Ya, tapi kalau boleh tanya, artikel itu dari koran ya? Apakah datanya bisa dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan? Pertanyaan yang bagus Pak. Artikel ini memang termaksud apa yang disebut literatur abu-abu, yaitu sumber yang tidak selalu proses penelitian ilmiah formal. Jadi memang tidak sekuat jurnal penelitian, tetapi nilainya ada di gambaran realita lapangan yang akurat. Idealnya kita padukan dengan penelitian ilmiah yang sudah tersedia agar keputusan kita lebih kuat secara bukti. Oh begitu, berarti perlu dicek juga dari sumber lainnya ya? Tepat sekali Pak. Pak Ibrahim, sebelum saya tutup, boleh saya minta pendapat Bapak? Tadi saya mencoba menyampaikan informasi secara santai. Menurut Bapak, apa yang sudah berjalan baik dari cara saya menyampaikan berita ini? Ya baik. Menurut saya, Ibu telah menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga tidak terlalu formal. Saya juga senang karena Ibu langsung mengaitkannya dengan situasi yang nyata di kelas. Jadi terasa relevan buat saya sebagai seorang guru. Terima kasih Pak. Lalu kira-kira apa yang bisa saya tingkatkan? Ya baik. Mungkin kalau ada contoh yang lebih konkret, langkah praktisnya, misalnya tidak yang bisa kita amati sendiri di kelas, yang akan lebih membantu. Jadi tidak hanya informasi masalahnya saja, tapi ada solusi langsung yang bisa diterapkan. Wah, masukan yang sangat membangun Pak. Saya catat dulu ya. Lain kali saya akan siapkan juga panduan praktisnya.
Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu ya Pak Ibrahim. Ya, terima kasih sama-sama. Justru juga saya berterima kasih. Jadi lebih awal saya mengucapkannya karena itu berarti buat saya. Semoga bermanfaat Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sukses selalu ya, Bu ya.